Oke teman-teman, kembali lagi. Berhubung teman saya sudah kembali dari toilet, jadi kita mulai lagi ya. Oke, jadi kita sudah bahas sedikit ya, mengenai kegiatan kita juga mengenai bisa live streaming. Lalu yang berikutnya ini pertanyaannya agak personal nih dia. Oke. Diakon kan tadi kan menjelaskan Diakon kan dari daerah khusus ibu kota lah ya, Bogor ya, daerah Bogor. Nah, itu kan daerah Jawa Barat. Nah, kan kita juga dengar beberapa kasus di Jakarta juga, tidak terkecuali ya di daerahnya Diakon juga ya. Nah, itu Diakon secara pribadi perasaannya bagaimana gitu loh mendengar ada kasus di situ, dan kebetulan nih kan keluarganya Diakon ada di situ juga. Gimana perasaannya? Ya, tahu kasus itu benar-benar serius, artinya baru menanggapi gitu kan, biasa lah orang Indonesia. Iya. Santuy. Awalnya dianggap remeh, tiba-tiba udah wafat. Nah, pertama itu hari Jumat minggu lalu ya. Oh iya benar. Jumat minggu lalu itu ditelepon oleh mama bahwa dia, adik saya yang cewek itu, yang perempuan itu kan kuliah di Atmajaya. Dia bilang katanya harus jemput gitu. Harus jemput karena Atmajaya meliburkan para mahasiswa dan kuliah online. Itu kebetulan Fakultas Kedokteran, jadi kuliahnya online, hanya ujian masuknya gitu. Saya bilang, ada apa kok sampai kampus sebesar itu kok diliburkan gitu di Jakarta. Nah, terus hari Sabtunya adik saya yang cowok sekarang keluar surat edaran bahwa sekolah Regina Pacis Bogor itu diliburkan juga. Itu. Wah, berarti serius ini. Serius ini, nggak main-main berarti kan. Nah, akhirnya mulailah terjadi kepanikan gitu. Saya bilang, ada apa kok sampai segitunya? Ternyata virus itu sudah mensuspek beberapa orang gitu, dan jumlah angkanya itu makin lama makin banyak gitu. Dan saya pribadi ya, saya bilang ke mama, ya udahlah, kalau misalkan waktunya karantina ya karantina lah, nggak usah jalan-jalan gitu kan. Itu kan konyol sekali. Tahan diri di rumah. Dan memang kalau mama sendiri kan memang orangnya khawatir soal kesehatan. Tentunya soal kebersihan, kesehatan itu kan benar-benar dijaga. Dan sebenarnya kalau dibilang khawatir atau enggak, apakah itu sebenarnya nggak terlalu khawatir banget ya, karena memang pola hidup dari keluarga sendiri memang bukan yang sudah bersih, tapi memang sudah terbentuk seperti itu. Dan memang sudah nggak pernah keluar sejak itu dari rumah. Paling keluar kalau belanja kebutuhan pokok, dan antar adik saya yang perempuan, mama itu ke Atmajaya kalau lagi ujian. Tapi kalau enggak ya di rumah aja. Jadi sampai sekarang masih baik-baik aja gitu dah kan? Harapannya begitu. Karena itu kita nggak tahu ya. Tadi pagi saya nonton di ABC News itu, liputan di salah satu rumah sakit di Itali itu. Saya lihat, waduh, kasihan sekali dokter itu kan. Dia sampai menangis, dia bilang kami udah bukan tenaga kami terbatas gitu untuk merawat orang sebegitu banyak yang setiap hari datang, dan kebetulan dokternya ini kan perempuan, dia sampai menangis itu. Saya bilang berarti serius. Ada quote yang bagus ya di Twitter di Instagram gitu ya, dari dokter. Tulisannya begini, dari dokternya itu. Kami berjaga di rumah sakit untuk Anda berdiam di rumah untuk kami. Asik ya kata-katanya, maksudnya dari pihak dokter sendiri, tim medis juga, entah dokter entah suster begitu, mereka hanya menghendaki supaya kita itu selama kurang lebih 14 hari ini ya dia kan ya, itu berdiam di rumah itu loh, jangan nongkrong kemana, balap liar. Makanya karena itu kan secara otomatis menambah ini ya, menambah jumlah pasien begitu, karena entah yang tua muda gitu loh, terutama orang-orang muda jangan ngerasa saya ini masih muda, masih kuat begitu ya. Seringkali kan ada pemikiran seperti itu, virus corona enteng lah begitu. Jadi janganlah berpikir demikian gitu loh, karena kita lihat kan di beberapa negara itu kan bahkan kasus ini
sudah sampai merenggut nyawa begitu ya. Ya udah banyak. Di Italia sudah per hari ini di Italia itu udah 3.200 jiwa yang meninggal. 3.000 ya. Kalau di Indonesia terakhir tuh saya dengar sekitar 400-an kasus ya, kasus. Lalu yang meninggal sudah 30-an. Yang sembuh juga ada berapa? Ada juga sih yang sembuh. Kita juga ini ya, maksudnya ini kira-kira mempengaruhi mental ya Diakon ya. Maksudnya kita terlalu fokus sama yang meninggal gitu ya. Kan ada muncul ketakutan begitu loh. Jadi kayak kita mensugesti diri, wah ini kalau saya kena mati. Kayak gitu ya. Maksudnya ya kita juga lihat bahwa ada juga yang sembuh begitu ya. Jadi ada juga yang sembuh. Kita tetap berharap bahwa pasti ada dalam suatu kejadian yang sebesar ini pasti kita ada satu harapan. Harapannya supaya ya antivirusnya ketemu lah ya. Karena belum ada obat yang pasti untuk virus ini. Yang didatangkan itu obat yang sebenarnya itu bukan ini ya, bukan obat antinya ya. Bukan obat untuk antisipasi, bukan. Ini obat untuk orang yang sudah terkena. Kadang-kadang kan orang salah ya. Iya. Baik, kurang lebih ya seperti itulah. Kalau misalnya saya sendiri nggak terlalu khawatir lah dengan keluarga. Intinya tetap waspada gitu. Tetap waspada. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 4. Terakhir nih. Belum ada 5 pertanyaan. Pertanyaan 1 ternyata. Pertanyaan nomor 4, Diakon. Bagaimana Diakon melihat COVID-19 ini dari kacamata imam? Kacamata iman gitu. Maksudnya melihat wabah penyakit ini berdasarkan kacamata iman gitu. Apa hikmahnya gitu loh maksudnya. Hikmahnya bagi umat bagi orang beriman begitu loh maksudnya. Dan kita tidak melihat, ya kita kan selama ini kan melihat bencana ini ya bencana. Tapi mungkin ada satu hikmah di balik ini, ada maknanya atau pesan imannya untuk kita, terutama orang-orang Katolik gitu. Menurut Diakon itu. Apalagi sekarang kan kita memasuki masa prapaskah gitu ya, masih di masa-masa. Kalau dari saya sendiri hikmahnya sampai dengan sekarang memang belum ada sesuatu yang pasti ya. Tapi pasti setiap peristiwa itu ada hikmahnya dan kita selalu yakin dengan itu ya sebagai orang yang orang beriman. Pasti Tuhan ingin bicara apa soal virus corona ini melalui virus corona ini. Pasti Tuhan bicara sesuatu untuk kita yang ada di sini, juga mungkin untuk umat manusia karena ini menjangkit dunia. Nah, kalau misalkan kita melihat virus corona dari kacamata iman, sebenarnya nggak ada yang bisa dilihat sih. Artinya ya ini tetap virus berbahaya dan kita harus lebih menjaga diri dan ini kita akan melihat akhirnya sampai kapan. Kita mau lihat sampai akhir. Biasanya hikmah itu kan diambil baru dapat itu kan pas sudah diambil. Oh ya benar. Pasca setelah itu baru kita ngeh gitu. Oh ternyata ada bagusnya virus corona itu ada. Dan kita bisa belajar. Kalau misalkan terakhir saya baca berita di Venesia itu di Italia. Iya di Italia itu kan moda transportasinya kan perahu gitu. Di sungai-sungai. Itu transportasi sekaligus pariwisata itu ya. Ya pariwisata, rame kan. Tapi semenjak ada COVID-19 ini, katanya sungai di situ jadi lebih bersih. Karena nggak pernah dipakai itu ya. Saya nggak bilang bahwa virus corona ini baik ada gitu, enggak. Kita juga nggak meminta virus corona benar. Tapi pasti kita bisa belajar sesuatu dengan lebih baik. Contoh saya pribadi ya, semenjak ada virus corona, saya jadi lebih bersih. Iya, ada positif. Benar ya kan? Iya beneran. Kalau saya dari luar itu, saya juga kalau bukan gara corona saya nggak mandi ini. Ekstrim ya. Sejak ada corona saya mandi 2 kali 1 hari. 2 kali. Biasa? Sebelumnya enggak. Biasa sebulan sekali ya kalau ingat lagi. Jadi ya hikmah untuk sementara ya seperti itu. Jadi lebih bersih, punya waktu lebih banyak untuk diri sendiri. Artinya saya melihat bahwa orang perlu yang namanya ada di rumah untuk diri sendiri. Kalau saya secara pribadi sih, Diakon, saya melihat kalau saya memaknai begitu ya COVID-19 ini ada momen meningkatkan kualitas diri gitu ya, kualitas sebagai manusia, kualitas dalam mengenal diri sendiri.
kualitas dalam relasi dengan Tuhan, kualitas dalam menjaga kebersihan. Itu sih saya lihatnya, oh ini momen saya untuk meningkatkan kualitas hidup saya sebagai manusia begitu. Relasi dengan keluarga juga. Relasi dengan keluarga termasuk benar itu. Kalau Leo kan udah disebut. Saya nggak kebagian bos. mungkin penonton bisa melihat hikmah Ya, dari benar. virus corona, nanti silakan komen di kolom komentar. Maksudnya pasti ada hikmah yang teman-teman dapat gitu ya, Ya. secara pribadi kan, secara personal yang teman-teman maknai dari peristiwa COVID-19. Mungkin bisa jadi lebih hemat karena tidak keluar-keluar, tidak nongkrong-nongkrong gitu. Bisa juga kan, nggak selamanya itu adalah hal-hal yang negatif begitu, tidak melulu ya. Tapi ada juga hal-hal positif gitu. Benar-benar. Tapi tetap kita memperhatikan bahwa virus corona ini tetap berbahaya. Berbahaya. Ya, benar. Sangat dangerous, sangat berbahaya sekali. Dalam arti kalau kita sudah tahu itu berbahaya, maka kita perlu menjaga diri. Itu tetap itu yang utama. Tapi pasti dari situ kita bisa belajar banyak hal. Oke, yang terakhir ya. Ya, pertanyaan terakhir. Ini secara menyeluruh, maksudnya secara menyeluruh kita semua boleh menjawab. Kita semua. Juga penonton juga mungkin bisa penonton juga boleh. Bisa menjawab nanti di kolom komentar ataupun membuat status ya IG story terus ngetak di @seminari_svd Malang juga bisa. Jadi pertanyaan itu harapan, tentang harapan gitu ya. Tentu harapan kita semua adalah supaya COVID-19 ini cepat berlalu gitu ya. Dan semua orang mungkin yang terjangkit mudah-mudahan semuanya beroleh kesembuhan. Amin. Itu harapan harapan kita semua ya, kameramen. Kalau oke, kita ngomong ya harapannya. Mulai dari saya atau pojok ya? Pojok. Harapannya. Saya belum siap sih. Masalahnya tadi kita sepakat yang jawab. Bukan saya. Tapi nggak apa-apa. Saya mikir dulu. Berarti Diakon dulu bisa jawab harapan atau Ya. saya dulu? Saya dulu. Kalau harapan saya sih COVID tentang ini ya, virus corona, dan juga dalam kaitannya tentang hidup kita ya, terutama hidup kita di seminari ya. Harapan saya yang pertama tuh semoga semuanya sehat, itu sih. Semuanya sehat karena saya secara pribadi tuh ada rasa takut juga gitu ya, karena kalau kita di komunitas begini, kalau satu udah kena itu kemungkinan untuk yang lain juga terkena itu kan cukup besar. Besar sekali. Besar sekali. Saya berharap sih semuanya tuh sehat gitu loh, walaupun misalnya agak flu dikit, bisalah minum obat paracetamol atau yang lainnya. Ini tidak di-endorse. Ini obat-obat flu yang setidaknya mengurangi begitu ya. Setidaknya mengurangi flu kita gitu ya. Karena cuaca kurang bagus terus ditambah lagi ada flu. Itu sih harapan saya, semoga semuanya sehat dan juga teman-teman di rumah juga sehat. Harapan dari saya. Silakan. Kalau dari saya pribadi harapannya ya, ini virus ini kan kita nggak tahu ya berhentinya sampai kapan. Setidaknya saya berharap bahwa tidak hanya kami yang ada di sini, tapi para kita memanggil umat yang menonton video ini bisa menjadi bisa menjadi agen yang mampu memutus rantai COVID-19. Artinya dia berani menjalani masa karantina, tidak pergi keluar atau mungkin kontak, pokoknya melakukan sesuatu yang memungkinkan dia terkena virus corona. Kalau kita sudah kena, berarti kita ada kemungkinan besar kita menularkan ke orang lain. Ya, harapan saya kita menjadi agen. Kalau untuk berhenti virus corona ya tetap berharap, tapi kita nggak tahu kapan. Saat yang bisa kita lakukan ya itu aja. Harapannya kita semua umat lah yang menonton ini bisa seperti itu. Ya, Teman, random saya. Dari saya, harapan saya ada dua gitu ya. Yang pertama tentunya tetap waspada gitu, jangan anggap remeh soal COVID-19 ini, karena nyatanya virus itu ada gitu, ya kan? Kita nggak tahu kapan dia kena, kapan juga tertular begitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua ini saya ingin mengutip refleksi seorang ekseget, asik begitu ya. Jadi sebenarnya harapan saya itu kita saling mendoakan gitu. Saya ingin mengutip refleksi seorang ekseget. Beliau mengatakan sedikit orang yang dikaruniai karisma dalam menyembuhkan, ya kan? Jarang orang dikaruniai Tuhan
karisma untuk menyembuhkan. Tetapi banyak sekali komunitas atau kelompok-kelompok doa ketika berkumpul bersama, berdoa bersama, mempunyai karisma dalam menyembuhkan. Maksudnya dalam kelompok gitu. Komunitas. Ya, kalau kita berdoa bersama begitu, besar kemungkinan Tuhan akan mendengarkan doa kita begitu dan menyembuhkan yang sakit gitu ya, dan dapat menganugerahkan kesembuhan kepada sesama kita begitu. Oke, itu kalau dari saya. Kita bertiga sudah memberikan harapan kita ya. Ya. Kami menunggu juga teman-teman di rumah mau harapan teman-teman apa gitu loh untuk diri teman-teman sendiri, untuk dunia yang sekarang ini sedang dilanda duka lah ya, bisa kita katakan begitu ya. Jadi kita doakan yang terbaik. Ya, kami juga mohon maaf kalau misalnya kami ada kesalahan gitu, kalau misalnya perkataan kami menyinggung saudara sekalian, kami mohon maaf begitu. Jadi video ini tidak ada maksud untuk menyinggung pihak-pihak tertentu begitu loh. Ini murni kita mau sharing, mau sharing, mau berbagi. Apa sih yang bisa kita lakukan ya kayak begini ya? Kita berbagi pengalaman, kita berbagi tentang apa yang bisa kita lakukan kayak gitu kan. Sekaligus juga ini mudah-mudahan ini juga bisa membawa penghiburan ya buat teman-teman gitu ya. Mungkin penghiburan juga inspirasi buat baru. Teman-teman di rumah melihat situasi kami yang seperti ini, apa yang sudah kami buat di sini bisa menginspirasi teman-teman supaya jangan terpuruk dalam kondisi itu tapi tetap bangkit gitu. Hashtag jangan lupa bahagia ya. Jangan lupa bahagia. Oke, segitu dulu ya. Teman-teman. Segitu dulu teman-teman di rumah. Kalau teman-teman rasa konten seperti ini itu bagus dan menarik dan layak untuk dilanjutkan, ya kami akan buat begitu ya. Tapi kalau memang kayaknya terlalu lama nih atau terlalu membosankan nih, mungkin silakan. Kami terbuka kepada kritik saudara-saudara sekalian. Kalau emang ini nggak bagus, berarti ini episode terakhir. Kalau gitu saya sudah oke. Karena kami tidak digaji, kami sukarela. Jadi begitu ya, teman-teman. Jangan lupa like dan juga share ya video ini. Kalau teman-teman rasa video ini memang bagus dan bermanfaat. Oke, gitu aja. Oke, terima kasih. Terima kasih.